Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Teacher Ramses di sini di pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau Sport untuk kelas 5 SD Putra Pertiwi. Di pelajaran minggu lalu, kita telah mempelajari tentang permainan bola kecil. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan tradisional. Seperti apa contohnya? Seperti permainan lompat tali pada gambar berikut ini. Lompat tali merupakan permainan tradisional. Biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan, tapi anak lelaki juga banyak yang memainkannya karena bagus untuk kesehatan, dan melompat sangat bagus untuk masa pertumbuhan. Biasanya dalam permainan lompat tali yang digunakan berupa gelang karet yang dirangkai menjadi satu. Permainan tradisional versus gadget. Di zaman modern sekarang, permainan tradisional sudah pudar, sudah jarang sekali terdengar dan jarang sekali dimainkan. Anak-anak generasi Z umumnya lebih mengenal gadget, game konsol, komputer seperti permainan PS, Nintendo, Xbox, PSP, dan lain-lain. Dimana juga permainan itu sudah tidak asing lagi. Namun permainan gadget banyak merugikan dibandingkan permainan tradisional, karena permainan gadget sendiri bisa menyebabkan kecanduan, kerusakan pada mata, dan malas. Walaupun juga banyak kelebihannya, ya banyak juga para pemain game online yang mendapatkan ketenaran atau kesuksesan. Tapi kita di sini bukan untuk membandingkan bagus mana antara permainan tradisional dan permainan gadget. Teacher di sini akan mengajak kalian untuk membesarkan lagi atau membudayakan lagi permainan tradisional. Mengenalkan lagi kalau belum kenal. Permainan tradisional itu banyak kelebihannya loh dibandingkan dengan permainan modern seperti gadget, komputer, dan lain-lain. Dimana permainan tradisional memiliki banyak manfaat, yaitu yang antara lain melatih kemampuan fisik, karena di dalam permainan tradisional fisik kita itu benar-benar bergerak. Seluruh anak-anak yang bermain dalam permainan tradisional rata-rata menggerakkan seluruh bagian tubuhnya. Seperti contohnya pada gambar permainan petak umpet. Di situ ada gerakan berlari, berjalan. Lalu ada seperti permainan lompat tali, melompat. Beda dengan gadget yang dimana dimainkan hanya bisa sambil duduk atau tiduran, malah dapat membuat mata kita rusak. Lalu yang B, melatih sportivitas. Kalau permainan gadget kita tidak dituntut jujur, karena memang di dalam game tersebut sudah diatur atau sudah memiliki aturan yang dimana kita tidak bisa bermain curang, atau mereka sudah membuat seperti itu sistemnya. Sedangkan untuk di permainan tradisional, kita peraturan itu adalah kita sendiri, anak-anak yang memainkannya. Jadi di sini kita dijunjung tinggi untuk jujur dan sportif. Jika ada anak-anak yang berlaku curang atau bermain curang, dia pasti akan dikucilkan oleh teman-temannya. Kombinasi gerak dalam permainan tradisional. Pada contoh di gambar ini adalah permainan petak umpet. Di sini gerakannya
yaitu berjalan dan berlari. Juga ada permainan kejar-kejaran, di mana geraknya juga kombinasi gerak yang terdapat dalam permainan kejar-kejaran adalah berjalan dan berlari. Permainan petak umpet dimainkan bersama-sama, di mana satu orang menjadi orang yang mencari dengan menutup matanya, lalu yang lain bersembunyi. Sedangkan permainan kejar-kejaran juga dimainkan beramai-ramai, di mana salah satu orang mengejar teman-teman yang lainnya untuk dijadikan sebagai teman. Lalu ada permainan pandai, seperti contoh di gambar ini. Kalian tentu pernah lihat permainan bowling. Nah, permainan bowling ini bermainnya dengan cara menggelindingkan bola. Sama dengan permainan pandai, dilakukan dengan cara melempar atau menggelindingkan bola dengan tujuan untuk menjatuhkan susunan pada kaleng. Jadi kita menyusun beberapa kaleng, lalu kita gelindingkan bola dan kita jatuhkan kaleng-kaleng tersebut. Jadi permainan pandai ini cara melempar bolanya hampir sama dengan permainan bowling. Gerakannya dengan menggelindingkan bola dengan cara kalau di dalam permainan kasti ini adalah lemparan bawah. Kombinasi yang dipakai di dalam permainan pandai adalah kombinasi gerak berjalan dan melempar. Lanjut pada kombinasi gerak dasar jalan, lempar, dan lompat dalam permainan engklek. Kalian tentu sudah tahu permainan engklek. Di depan sekolah kita ada gambar seperti bentuk kotak-kotak, lalu ada setengah lingkaran. Nah, itu adalah tempat atau media untuk bermain engklek. Bermain engklek ini menggunakan kreweng atau pecahan genting yang dilemparkan ke dalam kotak. Di dalam permainan engklek, kreweng atau pecahan genting kita lemparkan ke kotak yang sudah ada secara berurutan. Lalu para pemain melompati setiap kotak, lalu mengambil kembali kreweng tersebut sampai seterusnya, sampai kalau sudah semua kotak dilewati, pemain akan melempar dengan cara membalikan badan atau tanpa melihat, dan harus tepat di tengah kotak, tidak boleh keluar kotak. Untuk contoh dalam permainan lempar yang biasa dimainkan dalam perlombaan adalah permainan lempar turbo. Permainan lempar turbo ini adalah permainan yang dilombakan pada acara O2SN. Turbo sendiri terbuat dari pipa paralon yang berbentuk seperti roket. Tugas untuk kalian yaitu kerjakan halaman 45 pada buku paket Penjas Orkes kegiatan 3.3, yaitu kalian buat seperti tabel, seperti gambar tabel tentang permainan tradisional. Kalian sebutkan permainan-permainan tradisional yang kalian ketahui. Lalu kalian tulis di situ kombinasi geraknya apa aja. Seperti contoh engklek, kombinasi geraknya adalah jalan, lempar, dan lompat. Cara bermainnya misalnya melemparkan kreweng atau pecahan genting ke dalam kotak. Nah, balap karung ini apa kombinasi geraknya, misalnya contohnya lompat dan apa. Nah, cara bermainnya seperti apa. Nah, kalian sebutkan yang kalian ketahui, dan kalau sudah, kalian praktekkan salah satu permainan tersebut yang kalian sukai atau paling mudah menurut kalian untuk dimainkan. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker jika bepergian keluar rumah, dan selalu berolahraga. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.